di Belanda pada awalnya boleh dini di Mandar untuk madagang, lama kelamaan karena tergiur macinai maita hasilnya tanah Mandar yang terkenal subur, sehingga timbul keinginan nafsunya untuk menguasai tanah Mandar. Itu mesti Parani tahu. Kemudian yang kedua Mamesai tahu si Sara-Sara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar. Saya Ahmad. Saya Ridho. Saya Adi. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara dengan Pemawenta Pemalabita Haji Bahtiar Modawi. Jadi ia turut proyek tapuane tujuan tak turut lemahnya ia udah pasti kolangat tapuano mua semester akhir media ia tomo tari proyek naik sebagai nilai ulangan nah. Jadi untuk dalam rangka melaksanakan proyek nawengan oleh pasti kolangan maka nama wawancara tahu dengan seorang mungkin Bapak bisa. Inna wasario awal mulanya puano namala dia ini penjajah diolo lek maye memang jajah di Lita Mandar tai. Baik, terima kasih. Dari sebagaimana ia bisa bahwa ini tanah Mandar adalah tanah yang sangat subur. Di laut, di pesisir juga hasilnya di sana hasil lautnya, kemudian masuk ke dalam itu hasilnya seperti misalnya anjoro yang biasa namanya dibuka, dan tanaman-tanaman lain berupa misalnya tanaman pertanian juga tumbuh subur di daerah Mandar sehingga di Belanda pada awalnya boleh dini di Mandar untuk madagang, lama kelamaan karena tergiur macinai maita hasilnya tanah Mandar yang terkenal subur, sehingga timbul keinginan nafsunya untuk menguasai tanah Mandar, dan akhirnya timbullah niat untuk menjajah di tanah Mandar. Saya kira ia mau awal mulanya, sehingga penjajah dia menjadi macin nasanai maita kesuburan Lita Mandar, hasil Lita Mandar, sehingga berniat untuk menguasai. Inna itu dari upamo dini mapunggawai di Lita Mandar untuk melawan di penjajah atau boleh main. Dari ia yang kita kenal dia mapunggawai Maoloi penjajah Belanda di Lita Mandar yang cukup kita kenal, sebut misalnya Andi Debu. Andi Debu dia menurut sejarahnya dia lahir pada tahun 1908 dan meninggal di Makassar pada tahun 1985, dan kubur di Bawi
di Taman Makam Pahlawan Panaikan. Ya de andi depu die sejak tahun 1956 di Womema di Makassar, karena pada saat di momen ini sehingga malah kesimpulan bahwa untuk di Makassar maka lepui rumah sakit Kayan, karena emang di Makassar di rumah sakit, sehingga di itu sejak tahun 1956 berobat di sana sampai meninggal pada tahun 1985. Jadi yang Depu adalah putra dari Kerajaan Balanipa atau Arayam Balanipa yang ke-50 pada usia 15 tahun napalikai dengan seorang laki-laki bangsawan juga bernama Andi Baso Pagiseang. Jadi Andi Baso Pagiseang ini yang kemudian mengganti Mas Saleh pasananna Arayam Balanipa yang ke-50 yang meninggal dalam perjalanan menuju Mekkah melakukan ibadah haji, sehingga dia yang Baso Pagiseang menjadi Raja Balanipa yang ke-51. Dan pada saat Jepang kalah dari Belanda pada saat itu, jadi yang Baso nadesai Ape Banua Kayan untuk mundur karena dianggap mengkhianati Tanah Mandar pada saat itu, sehingga mundur mirie Andi Baso Pagiseang yang Raja Balanipa yang ke-51, dan naiklah Andi Depu ini yang masa kecilnya Cak Muane. Memang dia pada masa kecilnya nalo itu jadi si tembak manginu si tembak pokoknya panginuan temuannya na panginuan misawi sayang pasti lomba sayang. Jadi walaupun dia coba ini tapi Cak Muane sebenarnya ini setelah Muanena mundur yang sebelumnya bercerai, Mindai ini Andi Depu menjadi Raja Balanipa yang ke-52. Jadi salah satu aksinya yang sangat terkenal itu pada saat oleh Walanda melo mapaturung bendera merah putih yang sudah dikibarkan pada saat itu melo inapaturung apalagi naganti dengan bendera Belanda. Jadi yang di Depu justru liwan di istana raiti tama di tiang bendera apa masa raitina baru melo dari Belanda. Kalau tuan-tuan melo barabun di bendera di wawe tebak matolo tebak pokoknya pak bateya sebelum andai malam mau parawun di bendera sebelum mati ya. Jadi mua nama parawun di bateya ayah di pada saat pilon na di yang di Depu nairani rakyatnya sehingga rakyat berkumpul boleh nasal di rakyat ikut laut di rajanya untuk melawan. Belanda melihat keadaan ini majisana minta tahu akhirnya merake, sehingga pada saat itu Belanda ndagi dari naparawun bendera, sehingga selamatlah bendera merah putih pada saat itu. Kemudian sosok lain yang menjadi tokoh juga di Tanah Mandar melawan Belanda adalah Imam Lapeo. Dia lahir pada tahun 1800-an dan
meninggal pada tahun 1952 di Lapeo. Jadi Imam Lapeo dia merupakan seorang sufi penyebar agama Islam. Dia bisa cerita yang sempat sampai di talingau bahwa suatu ketika dia penjajah meloi nanapateri Imam Lapeo, sehingga mengutus di pengkhianat yang juga dari kalangan kita sendiri, lao patei di Imam Lapeo. Akhirnya dibuntuti, itayam mesa waktu, sehingga dia itu namero patei Imam Lapeo, tanda lao di olona Imam Lapeo. Pada saat sebelum dia tanda lao, dia itu nama patei lao di olona Imam Lapeo, pokoknya macana sana di macana. Kemudian Parani tiba di depannya Jolone Malapeo Nangguruta. Iya, dan Dayana tiba-tiba malumu melosor ke Jolona karena karomahnya Imam Lapeo, sehingga dan Dayana tahu malumu sana minta ampun merau dappang ilau di Imam Lapeo, sehingga andangi dari napatei. Kemudian sosok lain yang menjadi tokoh juga melawan Belanda itu Manewewang. Beliau lahir di sekitar Lutang sana, daerah Tande sekarang ya. Karena aksinya melawan Belanda, sehingga beliau nasingkan di Saudi Pulau Belitung. Dia dikirim ke sana, diasingkan ke sana, sampai beberapa tahun baru kembali ke Tanah Mandar. Sebenarnya masih banyak toko-toko Mandar yang hanya karena keterbatasan, sehingga yang mau talu malah Rapteo. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bahwa itulah pejuang-pejuang kita, pejuang Mandar. Jadi ina saruk wango maknanya rek toko-toko kayane asa andi debu ambane mewah. Ina saruk menurut wango di Mandar sampai sekarang apakah akan selalu dijajah? Saya kira dan andan di median Todiolo tadi yang merupakan pemberani, saya kira penjajah Belanda akan menguasai Tanah Mandar, sehingga tidak ada lah, tidak boleh artinya Lita Mandar, Lita Pembolongan, dan akan tetap menjajah, gitu. Kemungkinan untuk merdeka. Tanya Tomo tadi ini berjuang mungkin tahu lain menjadi penyelamat, hanya karena Imai tahu dia tawaranita, sehingga andangi jari terjajah di Tanah Mandar, terselamatkan di Tanah Mandar ya. Siapa padahal yo malah jarak jarak-jaraknya boleh yo bisa ke sana dan diolo yo penjajahan atau nasr atau diolo. Sesuai dengan dia kena cerita bahwa ia deh to diolo tae to pahlawan Mandar rata-rata sebagai kesimpulan dia mai tahu deh Tawarani, kemudian Thomas Seloana, artinya untuk itu mesti Parani tahu, kemudian yang kedua Mamnesai tahu,
memesai datau si Sara-Sara ini berjuang dalam sebuah persatuan. Kemudian yang paling penting jadi awalnya memesat didasari oleh keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang rotalluo barani dia tongana, kemudian memesai tahu, kemudian keyakinan tadi dibecuai lawan Allah taala.